Halo, bertemu kembali di program Ini Budi bersama saya Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Hari ini saya akan mewawancarai secara tatap muka Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, salah satu pejabat yang cukup sibuk menghadapi pandemi, terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran kita untuk menghadapi krisis akibat COVID-19. Kita ikuti wawancara bersama Sri Mulyani yang disebut sebagai pertama kalinya secara tatap muka. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk wawancara pada hari ini. Bu Sri Mulyani, dalam situasi sekarang, apa yang membuat Ibu optimistik, bahagia, gitu, dan sebaliknya juga apa yang membuat Bu Sri Mulyani barangkali khawatir atau prihatin dalam kaitannya dengan situasi perekonomian kita? Terima kasih Mas Budi, selamat sore untuk semuanya. Kalau kita lihat tahun 2020 yang merupakan suatu tahun yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa gitu. Rasanya nggak ada satu negara pun yang memiliki kemampuan memprediksi bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat dramatis dan ekstrim seperti COVID-19. Sehingga semua negara nggak ada yang siap. Nah, dengan situasi yang kita hadapi tahun 2020 ini, saya melihat kemampuan dari Indonesia untuk menangani COVID dan menjaga masyarakat dan ekonominya secara balance relatively bisa atau paling tidak comparable lah dibandingkan negara-negara yang relatif baik. Tentu negara kita jumlah penduduknya lebih besar, memang tidak sebesar India maupun RRT. China. Tapi ini adalah besar sekali dibandingkan, sering kita dibandingkannya New Zealand sama Singapura gitu ya. Nah, oleh karena itu saya menganggap optimisme pertama adalah selama tahun 2020 kita belajar banyak banget. Bagaimana menyeimbangkan antara menangani COVID yang masih menjadi masalah dan bagaimana mengamankan masyarakat dan perekonomian. Datanya apa mungkin dalam hal ini? Pertama, sesudah kita mengalami kontraksi sangat dalam, ini yang terdalam semenjak krisis ekonomi 97-98. Dan kita lihat recovery sudah mulai terjadi. Dan itu dilakukan melalui upaya tentu kebijakan fiskal di bawah Kementerian Keuangan, namun juga bersama-sama dengan Bank Indonesia dan juga kebijakan-kebijakan non fiskal moneter seperti OJK untuk melakukan relaksasi dan tentu kebijakan pemerintah lain dari pusat sampai daerah. Sehingga kalau kita lihat tahun 2020 Indonesia tuh kontraksi ekonominya relatif tidak sedalam negara lain. Bahkan kalau sering kita tanyain komparasinya apa Indonesia? Ya kalau kita lihat di antara ASEAN 10 atau ASEAN 5 karena yang mungkin ekonominya relatif maju. Dan negara G20. Memang kita tidak membandingkan seluruh dunia, tapi G20 menggambarkan kombinasi antara negara advance dan emerging yang besar-besar. Dan juga ASEAN adalah negara yang di wilayah kita yang relatif juga punya dinamisme yang sangat tinggi ya. Dan kalau dilihat dari situ Indonesia relatif bagus. Mungkin saya selalu mengatakan kecuali RRT dengan Vietnam dan Korea Selatan, kita 2% kontraksi tahun 2020 itu relatif shallow atau tidak terlalu dalam jatuhnya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita melakukannya dengan resources yang tidak sebesar negara lain untuk bisa menahan ekonominya nggak jatuh gitu.
Upamanya kalau negara lain itu seperti saya selalu menyebutkan Amerika Serikat, dia bisa defisitnya itu bisa mencapai sekarang dalam 1 tahun naik 20% debt-nya, utangnya. Kemudian Inggris yang sekarang Menteri Keuangannya sangat agresif ingin menaikkan pajak. Atau Perancis, Jerman, bahkan negara sekitar kita Singapura, Malaysia, Thailand, mereka relatif menggunakan resource terutama dari sisi keuangan negaranya luar biasa agresif dan masih melihat kontraksinya dalam banget. Jadi dalam kombinasi ini kita menganggap berarti desain dari kebijakan kita untuk pertama nanganin COVID, kemudian melindungi rakyat sosialnya, dan kemudian menahan jatuhnya ekonomi relatif cukup, kombinasinya cukup baik sehingga jatuhnya itu tidak dalam dan defisit kita juga nggak terlalu besar. Defisit APBN kita 2020 yang tadinya kita desain 6,34% hanya 6,09%. Jadi ini modal yang bagus. Jadi optimisme kita mengatakan bahwa kita belajar banyak tahun 2020, kita bereaksi cukup cepat dan relatif tepat ya. Relatif tepat itu karena tadi kita relatif kan membandingkan dengan semua negara. Dan kita punya resiliensi atau daya tahan yang cukup baik. Baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi perekonomian dan sosial. Sehingga tahun 2021 saya harapkan tentu kondisi apalagi dengan vaksin itu jelas menjadi salah satu sumber harapan. Tadi malam kita barusan bicara tentang G20 dan hampir semuanya mengatakan ada optimisme untuk karena lebih vaksin. Cepat ya harapan. Meskipun semua mengakui risiko masih ada, ketidakpastian masih ada. Dan makanya vaksin itu menjadi salah satu sumber hope tadi, harapan dan optimisme. Dalam banyak kesempatan orang-orang mengatakan sebenarnya respons kita ya terhadap terutama kesehatan itu sebenarnya kurang terlalu bagus lah gitu ya. Dari awal sampai kemudian sekarang gitu, kritik terhadap penanganan kesehatan ini sangat banyak gitu. Nah ini sebenarnya kan padahal disitulah sebetulnya kuncinya Bu, kalau menurut Bu Sri Mulyani. Pasti iya, karena masalahnya kan COVID ya. Artinya COVID itu selama COVID-nya tidak tertangani dengan baik, dia tidak menjadi apa yang disebut necessary condition untuk pemulihan. Suatu syarat yang perlu dipenuhi. Dan mungkin kalau kita lihat setiap negara berbeda-beda di dalam responsnya ya. Kalau kita lihat 2020 waktu kemudian terjadi di Wuhan, kemudian negara-negara langsung memutuskan lockdown, banyak yang mereka total lockdown. Kalau kita langsung tidak membolehkan turis dari RRT dan itu langsung memukul pusat-pusat turisme yang biasanya besar seperti Bali, Jogja dan Sulawesi Utara, Manado. Makanya waktu itu kita mikirnya bagaimana mengkompensate mereka waktu itu. Nah ternyata kemudian virusnya menyebar luar biasa bulan Maret. Maksudnya yang dulu insentif untuk wisatawan itu ya? Ya. Itu kan awal-awal karena kalau Anda lihat hampir semua studi kan, ini karena penyebab shocknya adalah wisatawan yang ditutup. Sehingga kita bilang, ini berarti concentrated di bidang tourism. Makanya kita lihatnya adalah daerah yang terpukul paling besar. Maka kalau lihat stimulus pertama fokusnya kepada mereka tuh. Namun begitu sudah Maret dan menjadi pandemi itu kan berarti sudah spreading ya, sudah menyebar luar biasa sangat besar. Sudah tidak ada diskriminasi lagi. Tidak hanya sektor tourism yang kena, tidak hanya satu daerah yang tourism saja, tapi kita sudah lihat sektor manufaktur yang terpukul sangat besar, perdagangan sangat besar kenanya. Kita lihat dari sisi konstruksi kena juga, kita melihat jelas sektor transportasi langsung begitu orang tidak boleh melakukan mobilitas sangat terpukul. Jadi udah menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sistemik gitu. Makanya nggak mungkin menggunakan parsial lagi. Waktunya kalau kita lihat bagaimana kita merespons, bulan April keluarlah Perpu. Karena kita lihat ini nggak mungkin menggunakan pendekatan yang seperti counter cyclical yang parsial dan kecil terbatas. Ini akan memukul baik dari sisi penerimaan negara karena semua sektor terkena. Dan kemudian dari sisi belanja, makanya waktu itu kita meminta supaya defisitnya yang biasanya tidak boleh lebih dari 3% pasti akan terlewati.
Nah kalau dari sisi kesehatan ya kita akan lihat waktu itu kan pada awal-awal orang masih mengatakan waduh ini gimana. Makanya di dalam Perpu dan di dalam perubahan pertama APBN waktu itu kami mengumumkan anggaran kesehatan kita tambah 75 triliun. Padahal waktu itu kita belum tahu untuk apa saja. Paling yang jelas waktu itu kita tahu rebutan dari sisi masker, APD, hand sanitizer, kemudian ventilator itu yang muncul dan kemudian test kit. Kita waktu awal-awal tuh belum punya test kit sendiri, belum ada penemuan seperti sekarang. Jadi kita mendapatkan bantuan dan kemudian kita harus mengimpor. Nah, hal seperti itulah yang menjadi fokus kita pada awal untuk mengatakan bahwa di dalam rangka menghadapi krisis kesehatan ini, teman-teman di bidang kesehatan tidak boleh merasa bahwa dia nggak punya resources, nggak punya sumber daya untuk melakukan. Makanya kita berikan anggaran awal dulu. Tentu kemudian dihitung dari sisi kebutuhan untuk rumah sakit yang mana saja. Waktu itu diumumkan 100 rumah sakit dijadikan sebagai tempat untuk treatment, ternyata nggak bisa. Dan semua rumah sakit akhirnya bisa harus menangani COVID ini. Jadi menurut saya sih banyak sekali belajarnya ya, dan adjustment atau perubahan-perubahan policy yang terus di-drive. Saya rasa Presiden Jokowi itu hampir seminggu itu berapa kali waktu itu. Sebelum salah satu kabinet terkena COVID seperti Pak Budi Karya Sumadi waktu itu, kita kan rapatnya luar biasa, intens banget itu dari Januari sampai Maret tanggal 15. Waktu kemudian ketahuan ada salah satu menteri yang mendapatkan kena COVID itu. Dan itu kemudian diikuti dengan meeting yang sifatnya non-physical atau mungkin limited yang physical. Bu Sri, nanti saya akan bertanya tentang yang lebih detail budgeting gitu ya, APBN gitu. Tapi saya pengen tahu kira-kira kalau ada yang kita bisa putar kembali gitu ya, apa sih keputusan yang menurut Bu Sri Mulyani seharusnya dilakukan? Ada nggak yang atau mungkin Ibu pernah harusnya pada bulan sekian saya harus mengambil keputusan begini gitu, ada nggak? Sebetulnya given situasi saat itu mungkin kita merasa cukup berupaya membuat keputusan berbasis semua data dan informasi yang kita miliki. Mungkin kalau bisa dikatakan. Tentu kalau informasinya berbeda sama sekali harusnya keputusannya juga berbeda ya. Upamanya kita mengatakan apakah kita perlu yang disebut waktu itu pembatasan sosial yang totally berhenti pada bulan-bulan Maret gitu sampai April gitu ya. Yang kemudian kita semua lihat dramanya terjadi banyak masyarakat. Mungkin waktu itu sebagai shock terapi untuk mengubah mindset masyarakat bahwa COVID itu real, betul gitu. Tapi apakah ongkosnya justify? Ya kita lihat minus 5,3% itu atau 5,2 itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan kalau semua aktivitas berhenti gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan apakah waktu itu bisa di-prevent, saya rasa enggak. Artinya kalau kita lose barangkali kita malah jadi tidak bisa mengontrol COVID-nya. Itu kan terjadi begitu kita Juli melakukan relaksasi PSBB, kemudian muncul terutama di Jakarta bulan Agustus September naik lagi kemudian dilakukan PSBB ketat lagi. Jadi saya rasa kalau kita mengatakan diputar balik apakah kita bisa membuat keputusan yang lebih, saya rasa mungkin keputusan-keputusan yang kita harapkan bisa adalah mensecure semua kontrak vaksin, barangkali itu harusnya kita lakukan regardless nanti kontraknya jadi apa enggak, tapi waktu itu begitu kita dapat offering harusnya kita secure aja dulu karena sudah ada landasan aturannya, anggarannya juga kita sediakan. Saya sama Bank Indonesia mengatakan ini adalah syarat yang harus disediakan. Vaksin itu nggak bisa nggak aja. Jadi waktu itu mungkin kalau kita bisa dapatkan, mungkin kita akan dapat lebih cepat juga untuk beberapa vaksin yang akan kita peroleh. Karena beberapa waktu itu kita mendapatkan beberapa offering. Tapi overall Indonesia termasuk yang lebih siap untuk melakukan vaksinasi karena kayaknya Presiden menekankan pentingnya persiapan vaksinasi bahkan pada sekitar bulan Oktober atau November itu sudah mulai diminta untuk disiapkan. Kenapa Bu Sri Mulyani mention soal vaksin ini? Waktu itu apa terjadinya seperti apa?
Karena waktu itu pertama ya banyak saya lihat observasi betulan ini ya dari awal ya menyusun desain kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID itu terus terang banyak sekali para pembuat kebijakan itu khawatir. Nanti ini gimana kalau dilihat dalam suasana yang tidak krisis. Jadi kekhawatiran itu banyak alasannya ya karena mereka menganggap nanti kalau diaudit atau dianggap ini adalah keputusan yang tidak ada atau landasan hukumnya. Kemudian apakah dia memiliki tujuan yang baik atau dia punya tujuan mens rea yang disebut itu niat jahat. Maksudnya kriminalisasi gitu. ya Bu ya. Atau orang juga melihat ke saya dulu Ibu Sri Mulyani nanti dijadikan bulan-bulanan nantinya sesudah itu. Jadi di awal-awal itu waktu mendesain itu by design secara betul-betul sangat sadar banyak yang mengatakan ini nanti gimana kalau diaudit, ini nanti gimana kalau diperiksa. Itu extremely muncul di hampir semua pembicaraan sehingga waktu kita bicara dengan BI untuk bicara tentang Perpu dan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 itu dengan OJK, dengan LPS, itu terlihat sekali itu. Ini nanti sampai kalau terjadi dampaknya ke ekonomi, dampaknya ke sektor keuangan, siapa yang harus membuat keputusan, bagaimana keputusan dibuat. Apalagi kita tidak bisa ketemu secara fisik ya dalam hal ini. Jadi itu satu, bahwa semuanya merasa extremely concern dan hati-hati dalam hal itu. Jadi membayangkan nantinya post COVID-nya akan dilakukan. Kedua, memang landasan hukumnya juga memang belum komplit ya. Walaupun kita hampir di semua keputusan atau meeting itu kita mengundang dari BPKP, LKPP ya untuk procurement, kita tanya dari expertnya mereka ini gimana kalau kita melakukan pembelian dalam situasi seperti ini. Dan makanya dibuatlah khusus PP mengenai vaksinasi. Itu pun PP-nya kan beberapa masih harus direvisi juga karena waktu itu kita nggak tahu gimana penugasan pemerintah kepada BUMN. Waktu itu juga sebetulnya belum semuanya gratis. Waktu itu kan hampir 50%. Terus Presiden memutuskan kita harus gratis, ini nggak mungkin karena akan menjadi penghalang untuk suksesnya vaksinasi. Nah itu juga menyebabkan banyak perubahan. Nah situasi inilah yang menyebabkan kemudian waktu offering datang, penawaran datang, landasan hukum belum siap, kita nggak tahu siapa yang harus membuat keputusan. Kementerian Kesehatan konsultasi dengan kami, anggarannya sudah siap apa belum, apakah bayar down payment untuk barang yang belum ada itu boleh apa enggak, ngerti nggak? Gitu. Belum ada garansi kan waktu itu. Jadi membuat komitmen untuk membayar terhadap sesuatu yang belum ada jaminan suksesnya. Dan dia sudah minta beberapa betul-betul persyaratan gitu, bahwa kita harus bayar dulu. Kita juga harus ada indemnity agreement bahwa kalau sampai terjadi apa-apa itu bukan salah mereka, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Nah hal kayak gitu banyak para pejabat terus terang takut ya Bu ya? Iya gentar juga, gentar. Ini nantinya gimana diperiksanya. Walaupun waktu membuat keputusan kita undang tuh, Kejaksaan BPKP diundang, BPKP diundang, KPK diundang. Bahkan untuk mengatakan jadi lucu Indonesia itu extremely menjadi orang extra cautious, Jadi menunjukkan ya kalau memang tujuannya untuk yang seperti itu, orang mengatakan ini nggak ada yang mau berbuat jahat loh. Ini hanya sesuatu yang kita hadapi yang extraordinary. Boleh nggak membuat keputusan seperti ini? Menurut saya sih untuk dari sisi kajian public policy itu bagus banget nanti akan dijadikan pelajaran buat di kita. kemudian hari. Ini jadi dulu waktu sedikit soal vaksin ya. Dulu itu tertahannya di Menkes atau di Bu Sri Mulyani? Tertahannya mungkin pada keseluruhan proses untuk pengadaannya. Artinya untuk tadi komitmen saja untuk pembayaran. Tapi ya tentu saja yang paling bertanggung jawab kan mengenai vaksinnya seperti apa, rencana vaksinan kan dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang komandonya ada di sana. Kami menyediakan Dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan yang harus menetapkan vaksinnya apa saja waktu itu. Beberapa kali sudah kabinet sebenarnya Presiden sudah sangat jelas. Pokoknya semua yang ada di WHO list aja yang sudah masuk di dalam top itu kan berarti kita nggak mengada-ada gitu. Which is bener kan waktu itu. Jadi makanya kan all countries, semua negara kan melihat-lihat yang mana duluan.
Jadi kalau kita lihat even waktu itu AstraZeneca, Johnson & Johnson juga jatuh lagi karena dia beberapa kali tesnya gagal. Baru sekarang kemarin dapat emergency use authorization-nya. Moderna waktu itu gagal juga, belum masuk. Pfizer sudah mulai kelihatan ada harapan. Jadi kemudian Sinovac, Sinopharm dua-duanya juga berkejar-kejaran. Jadi waktu itu sih kriterianya pokoknya di kabinet presiden mengatakan WHO saja. Karena kita nggak punya, artinya dari kita ngikutin yang standar global itu apa gitu. Jadi kita menggunakan itu. Kalau bisa disebut delay itu seberapa mempengaruhi? Mungkin nggak delay kalau dalam hal seperti kayak AstraZeneca waktu itu kita tidak men-sign kontrak pada bulan-bulan yang waktu itu ya, yaitu waktu mereka meng-offer pertama kali, kalau nggak salah bulan Oktober waktu itu. Waktu itu kan offering datang dari beberapa company ya, tapi semuanya kan subject to atau dengan syarat itu akan berhasil, tapi kita harus sudah commit bahwa kita mau membeli gitu. Nah ini saya rasa juga itu kayak telur dan ayam aja siapa duluan gitu. Jadi mungkin ini yang merupakan salah satu hal yang membuat delay gitu ya, ketidakpastian seperti itu yang dari sisi konsekuensi hukum, dari sisi komitmen, dan ya tentu saja keputusan. Walaupun sebetulnya dari sisi kabinet sudah di backup 100% oleh presiden ya, oleh presiden dan semuanya. Kita dari sisi financingnya juga memberikan. Oke. Sekarang dari politik budgeting nih Pak ya. Ini kalau kita lihat dari angka-angka ini kan ya pemerintah ya Bu Sri Mulyani sangat optimistik betul ya. Untuk pertumbuhan ekonomi 2021 bisa disebut sangat-sangat optimistik lah gitu. Ini mungkin bisa dijelaskan pencapaiannya nanti itu menurut Ibu akan seperti apa sih gitu. Melihat ya dari kuartal pertama kan juga mungkin masih ada konstruksi juga gitu. Satu ya, kalau di dalam ekonomi kan semuanya mengakui policy maker di mana saja negara yang maju, yang datanya barangkali lebih sangat detail dan timely ya. Mereka pun nggak bisa mengkonstruk keseluruhan ketidakpastian ini. Jadi dalam hal ini, even di G20 tadi malam juga mengatakan uncertainty itu masih sangat besar. Karena subject to-nya itu atau constraint-nya itu adalah apakah COVID-nya benar-benar bisa ditangani, vaksinasi benar-benar menurunkan, dan dalam hal ini kemudian spreading dari penggunaan vaksinnya betul-betul bisa menciptakan herd immunity. Jadi itu catatannya dulu. Nah kemudian kepada masalah pemulihan ekonomi. Kalau Indonesia kontraksinya di 2% ya tahun 2020, konsekuensinya kita jatuhnya nggak terlalu dalam, cuman 2% di bawah 0. Jadi kalau kita bicara mau recover ke 5%, itu kan dari -2 menjadi 5, 7 gitu lah ya. Sebetulnya lebih sulit ya 7, tapi kalau orang kontraksinya di 8%, kalau dia bilang nanti growth-nya tahun depan dia 8%, kelihatannya lebih tinggi dari kita. Tapi itu sebetulnya 8 ke 8 ya masih di 0 gitu. Kan kayak gitu, ngerti dari gak? Dari semula, karena kan itu dari jeglongannya kalau orang mengatakan, orang Jawa bilang jeglongnya dalam walaupun naiknya tinggi kan sebetulnya karena dia sangat dalam jadi dia naiknya jauh walaupun kelihatannya gede. Dan nanti pasti akan terjadi di 2021, nanti pasti saya diledek-ledek aja. Kenapa Indonesia kok nggak setinggi seperti negara lain? Kalau seperti India kontraksinya sekitar 10%, nanti dia tumbuhnya 11%, ya persis di 1% aja. Kalau kita naiknya 5 berarti kita 3% masih. Compare ke angka semula ya? Exactly. Jadi itu yang kalau orang ekonom mengatakan itu basisnya aja, baseline-nya beda. Nah, kita tentu masih harus beberapa yang saya sebutkan tadi, antara optimis tapi juga hati-hati. Optimisnya adalah tadi, kuartal 1 barangkali kita akan sangat challenging karena tadi COVID-nya naik. Sesudah tahun baru COVID-nya naik, jadi kan kita membuat pembatasan yang skala mikro. Namun mungkin belajar dari pembatasan sebelumnya, kita nampaknya mulai bisa mengkombinasikan antara pembatasan tapi dengan kegiatan ekonomi nggak totally mati dalam hal ini. Jadi kita masih punya harapan untuk sektor-sektor yang terpukul setiap kali pembatasan itu perdagangan, transport gitu ya. Mungkin transport nggak 100% recover, tapi perdagangan mulai muncul nih, orang bisa tetap menjual atau membuka tokonya dan
pembeli mau datang karena dia pakai masker. Jadi dalam hal ini masih bisa di-combine itu. Nah ini yang memberikan harapan mungkin untuk perdagangan. Kita lihat beberapa consumer confidence sudah mulai naik, manufaktur sudah mulai PMI manufakturnya udah di atas 52. Berarti manufaktur sudah melihat bahwa saya harus mulai memproduksi lagi nih, karena sudah ada permintaan, pasarnya sudah ada lagi, sudah bekerja. Nah kita mungkin punya harapan seperti itu. Namun tetap kuartal 1 ini agak challenging karena tadi bulan Januari kenaikan kasusnya sangat tinggi dan kita sempat bed occupancy rate-nya hampir full ya. Iya, hampir sudah di atas 80 itu agak mengkhawatirkan untuk beberapa daerah. Namun kalau kita bisa kejar nanti di bulan Maret. Maka kita mungkin bisa harapan mengkompensate karena Maret tahun lalu kan kita sempat berhenti 2 minggu sesudah pandemi diumumkan itu. Jadi kita lihatlah data driven aja. Kemudian kuartal kedua kita nanti akan ada puasa, lebaran, vaksin sudah mulai banyak. Kombinasi itu mungkin akan menciptakan recovery, termasuk insentif-insentif pemerintah yang diberikan juga sudah mulai jalan. Selain bansos-bansos yang tetap kita jalankan, kuota, listrik, bansos untuk PKH, untuk sembako, dan untuk yang non sembako, yang BLT desa sudah kita bayarkan semuanya. Saya rasa kita punya harapan demand-nya akan pulih. Meningkat ya. Terutama yang di bawah jelas iya, tapi yang di middle class ini kita harapkan dengan mobil, insentif mobil, kita sedang menggodok untuk yang rumah di bawah 5 miliar, itu kita harapkan akan menimbulkan optimisme. Iya. Bu, ini kalau kita lihat datanya kan sektor perusahaan berbasis teknologi kesehatan atau mungkin sektor keuangan seperti pasar modal memang sudah terlihat pulih ya. Tapi sektor UMKM justru yang di sini sebenarnya sangat menjadi semacam apa namanya program hampir semua kementerian kan UMKM, tapi kayaknya justru belum ada pemulihan. Nah, mungkin bisa ada penjelasannya nggak, Bu Sri? Kalau kesehatan jelas iya, karena kalau dia memang dia yang mendapatkan yang disebut mungkin windfall dalam hal ini. Teknologi ICT juga dalam hal ini dia tumbuhnya bahkan cukup tinggi, mendekati I think hampir double digit dalam hal ini. Kemudian sektor keuangan dan capital market itu driven juga by sentiment gitu. Jadi dia muncul. Sekarang ini di dalam pembahasan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral mengkhawatirkan terjadinya recovery yang menimbulkan disparitas gitu. Sektor-sektor keuangan dan capital market bisa growing cepat, namun not necessarily yang real. Yang real pun terutama tadi yang UMKM dan masyarakat bisa kemungkinan dia tertinggal. Karena orang sekarang kalau untuk manufaktur, kalau saya tergantung sama buruh berarti akan sangat vulnerable, maka otomatisasi menjadi lebih cepat lagi. Dan ini mengkhawatirkan di dalam jangka menengah terhadap apa yang disebut disparitas atau inequality. Kalau UMKM yang kita support banyak, persoalannya di dalam UMKM kita kan ada dua. Pertama adalah dia sangat tergantung pada demand-nya dia, itu pada mobilitas masyarakat. Jadi selama COVID menyebabkan mobilitas sangat berkurang, ya dia tidak memiliki market yang memadai, kecuali kalau dia pindah ke platform digital. Maka kelihatan sekali kalau yang dia masuk ke digital, masih growth-nya masih bagus. Ya kita lihat di dalam beberapa marketplace. Tapi kan walaupun kita lihat trennya perpindahannya terjadi, tapi tidak semuanya sudah sangat mampu untuk pindah kepada digitalisasi. Itu jadi satu. Jadi menurut saya ini yang menjadikan halangan terutama sektor UMKM informal yang akses untuk masuk ke pasar digitalnya masih terbatas. Yang kedua juga kita lihat sektor informal ini kalau banyak di antara masyarakat yang di urban, terutama ini kan COVID itu memukulnya lebih banyak di urban side. Yang di urban kebanyakan mereka yang demand side di kelas menengah atas itu dia sudah teknologi savvy, jadi mereka cerdas secara teknologi. Dia mungkin banyak transaksinya di antara mereka. Saya perhatikan umpamanya dari anak-anak saya, dia kadang-kadang beli makan siang
ada yang di offernya di Instagram gitu. Kita nggak pernah tahu dia. Jadi ada makanan ayam khusus, ayam goreng khusus. Nah, saya khawatir ya memang mensubstitute restoran-restoran atau warung-warung yang dulu, maka pindah kepada yang tadi suppliernya adalah terbatas dan eksklusif di antara mereka-mereka saja. Lebih personal gitu ya. Dan itu tidak terekam 100% di dalam Sistem statistik. Karena saya suspek walaupun sekarang Biro Pusat Statistik mengcover yang masuk di digital itu, tapi saya suspek banyak yang transaksi itu yang masih belum tercapture seluruhnya. Jadi tapi kita melihat beberapa measure ya atau policy yang dilakukan pemerintah seperti bantuan produktif untuk UMKM yang diberikan 2,4 juta itu menurut semua survei yang dilakukan sangat membantu mereka. Jadi di antara mereka ada yang benar-benar survive menggunakan dana itu untuk menambah modalnya, untuk membayar utangnya yang sangat terbatas, bahkan ada yang membeli untuk kebutuhan pokok mereka. Makanya pemerintah memutuskan ini akan ditambahkan lagi untuk kuartal 1 ini untuk yang dari sisi apanya Bu? Dari sisi jumlah atau nominalnya? Nominalnya tetap bahkan lebih kecil dalam hal ini, tapi jumlahnya Pak Teten masih menghitung mungkin sekitar 14 juta, hampir sama, tapi kemarin kan realisasinya hampir sekitar 12 jutaan. Jadi meningkat sekitar 2 jutaan. Itu menurut Bu Sri Mulyani cukup efektif untuk memulihkan sektor UMKM itu? Nantinya. Kalau dari surveinya iya, kalau dilihat dari artinya survei yang dilakukan entah oleh Prospera, waktu itu oleh BRI, yang mereka melihat bagaimana mereka menggunakan dana itu. Kalau dilihat bahwa akan 100% pulih, ya sangat tergantung dari tadi normalisasi dari demand-nya tadi masyarakat. Jadi kalau kita harapkan nanti vaksinasi sudah mulai, kemudian orang sekarang sudah mulai bicara kemungkinan sekolah akan kembali lagi, itu kan merupakan suatu harapan yang luar biasa. Karena dengan aktivitas sekolah dan perkantoran mulai lagi, maka kita akan lihat akan muncullah aktivitas-aktivitas yang selama ini mereka terpaksa tutup karena tidak adanya aktivitas dari sekolah, perkantoran yang menyebabkan mereka nggak ada lagi yang membeli gitu. Ya mobilitas orang juga terbatas. Mobilitas sangat terbatas dalam hal ini. Meskipun kita mungkin juga harus hati-hati ya, mindset dari masyarakat sesudah terjadinya COVID mungkin nggak akan ada dua teori sih. Teori yang pertama membuat dengan berteori bahwa karena sudah 1,5 tahun tidak kemana-mana, orang langsung kalau orang Jawa bilang bedal gitu loh Mas. Karena kepengen aku kepengen langsung gitu. Terus wah segala macam. Itu yang disebut pent up demand. Jadi ada demand yang diempet-empet gitu, permintaan yang diempet-empet nanti kemudian meledak begitu kita bisa. Tapi ada teori yang kedua yang mengatakan bahwa orang sudah berubah sikapnya gitu. Behaviornya berubah dari mindset mereka berubah. Jadi aktivitas mungkin kembali tapi tidak seperti 100% seperti sebelum Covid. Nah, siapa yang bisa membuktikan yang mana yang benar dari dua teori ini? Kecuali kalau nanti kita lihat ya. Kalau saya termasuk yang mengatakan untuk beberapa kelas menengah atas yang dia sangat tergantung pada confidence, dia punya daya beli, tapi dia sangat tergantung kepada confidence. Vaksin itu penting banget. Keamanan dari COVID penting. Nah mereka ini yang mungkin punya pent up demand itu. Jadi bisa saja begitu mereka tahu bahwa ini aman, ya dia akan melakukan aktivitasnya. Iya. Tapi dari sini ini kalau menurut Bu Sri Mulyani ada nggak proyeksi apa aja sih yang akan menjadi sektor-sektor yang pertumbuhan baru lah kurang lebih di ekonomi kita? Terutama ya tadi ya. Saya kira sih juga tidak akan balik normal seperti zaman dulu gitu ya. Orang pasti akan menyesuaikan dengan ya bahkan teknologi pun kan sekarang udah bisa mengakomodasi kegiatan kita. Nah kalau menurut Bu Sri Mulyani ada nggak proyeksi sektor-sektor mana yang baru lah yang akan menjadi sumber pertumbuhan kita? Kita sudah membuat beberapa kajian ya mengenai dan diskusi dengan berbagai asosiasi dari sisi pengusaha maupun industri ya untuk membuat peta, dan kita melihat untuk sektor-sektor yang recovery-nya cepat dan mungkin dia akan berkembang atau sebagai winner dalam hal ini, pemenang di dalam situasi ini ya farmaceutical jelas. Karena itu akan sangat banyak sekali dan kelihatan sekali research di bidang ini. Orang dari mulai membuat testing, orang membuat masker, orang membuat even hand sanitizer yang bermacam-macam. Jadi itu area yang pasti.
orang akan memiliki kesadaran kebersihan yang menjadi lebih tinggi dan ini akan pasti memunculkan suatu industri baru. Bahkan kalau nanti kita bicara tentang restoran atau tourism, pasti ini akan ada suatu attitude baru di mana kebutuhan terhadap tidak hanya jasanya tapi juga barang-barang yang related kepada safety dan healthy itu, kesehatan maupun keamanan itu saya rasa akan menjadi sesuatu yang akan continue kuat ya dalam hal ini. Kemudian kita juga lihat ICT jelas, makanya pemerintah menginvestasikan 29 triliun untuk tahun ini saja, karena seperti Menkominfo mengatakan lebih dari 12.000 desa-desa di Indonesia yang belum connect dengan internet. 4G. 4G. Mereka sudah internet tapi yang di bawah 4G, jadi belum bisa. Jadi dalam hal ini kita akan coba mengejar itu. Kemudian dan itu kemudian kalau infrastrukturnya dibangun, maka muncul industri jasa baru yang basisnya digital, yang tadi Mas Budi, gitu. Iya, baik lokal maupun ya itu tadi dari mulai konten dan berbagai macam. Jadi industri kreatif akan muncul dengan adanya infrastruktur digital yang akan makin baik. Nah ini menurut saya ini is gonna be a new apa saja mungkin yang sekarang kita bisa bayangkan atau yang sama sekali nggak kita bayangkan. Kalau kita lihat dari mulai mata pelajaran tadi, dari mulai SD, SMP, bahkan dari taman kanak-kanak pun muncul dalam hal ini. Orang-orang karena lihat sekarang ibu-ibu atau rumah tangga dengan anak-anak di mana mereka harus attach kepada iPad atau iPhone-nya, mereka membutuhkan konten yang makin baru dan makin variatif. Itu akan terus berkembang menurut saya. Bahkan sesudah COVID akan makin tinggi. Jadi sektor jasa pendidikan, hiburan, tapi semuanya yang basisnya digital, content-wise itu akan muncul. Dan kemudian nanti akan muncul sesudah normalisasi ya combine itu tadi, kombinasi antara digital dengan yang physical itu akan muncul juga. Kemudian kalau kita sektor yang tradisional, manufaktur, kita lihat beberapa manufaktur kan sekarang muncul. Di satu sisi orang nanti akan mulai mobile lagi, tapi mobility-nya akan banyak yang pada tahap awal mereka tidak akan mengikuti apa yang disebut atau belum 100% confident untuk menggunakan transport umum. Jadi transport private menjadi penting, motor, mobil. Kalau di negara Amerika bahkan mobil bekas itu tinggi banget sekarang harganya, karena orang sekarang mendingan naik mobil sendiri daripada dia naik mass rapid transit. Nggak bagus untuk climate, tapi itu adalah keselamatan untuk dia mereka. Ya. Jadi menurut saya transportasi itu akan dinamis sekali. Yang kedua mungkin kalau kita lihat elektronik pasti naik, karena kebutuhan orang untuk berbagai. Sementara seperti makanan dan minuman sebetulnya terpukul tapi kemudian baliknya cepat banget seperti yang kita lihat. Sandang sama alas kaki itu yang sangat terpukul dan mungkin nggak balik secara cepat juga sih dalam hal ini. Nanti kita lihat, tapi menurut saya tahun ini mungkin akan lag behind kecuali yang APD barangkali ya orang. Tapi mereka pindah ke segmen yang demand-nya growing. Tapi memang alas kaki, yaitu sepatu dan juga baju itu. Karena banyak orang di rumah sih. Orang nggak banyak ya ganti baju atau ya mereka puas saja dengan stok yang ada gitu kayaknya. Nge-zoom nggak pernah pakai sepatu ya? Dia nggak pernah tahu dia pakai sepatu atau enggak betul. Bu Sri, sekarang saya balik ke pertanyaan pertama tadi ya. Ada yang membuat optimis, ada yang membuat Ibu khawatir. Ada nggak yang membuat khawatir sejauh ini tentang ekonomi kita? Pertama ya, kekhawatiran yang di-share seluruh dunia dan kemudian ke ekonomi kita. Yang share di dunia adalah bahwa COVID ini dampaknya dari sisi public policy besar sekali. Yaitu tadi, terjadi policy yang sifatnya luar biasa, extraordinary. Fiskalnya ekspansif banget, moneternya ekspansif banget. Jadi ibaratnya itu kalau kita ekonomi itu pasien udah di-infuse dengan extraordinary gitu. Hanya untuk supaya dia tetap berdegup gitu kan. Dan kemudian dia pulih. Kita belum lihat eksesnya itu. Ini karena ventilator ya maksudnya? Iya, ini ya dia memang udah mulai kelihatan bagus, mulai jalan berdegup lagi. Nanti tapi ginjalnya rusak nggak nih gitu kan? Ada ekses lain nggak yang terjadi di dalam organ yang lain? Nah ini exactly yang terjadi juga dalam hal ini. Fiscal policy, monetary policy, dan sektor keuangan dan direlaksasi dalam situasi yang sangat
luar biasa itu justify, tapi kalau dalam jangka panjang pasti menimbulkan ekses. Eksesnya apa? Pertama utang naik, jelas itu seluruh dunia. Jadi pertanyaannya ini dunia kapasitas fiskalnya udah sangat semuanya dipakai, jangan sampai dunia jatuh lagi, ekonominya nggak punya lagi kapasitas. Jadi dunia harus recover supaya kapasitas fiskalnya bisa dibangun lagi gitu. Dari sisi moneter, likuiditas yang begitu banyak, interest rate yang begitu rendah, biasanya memunculkan bubble. Bubble-nya itu biasanya aset-aset tertentu, stok, sahamnya, makanya naik langsung cepat. Bond atau surat utang negara maupun korporasi itu sangat tergantung dari sentimen apakah inflasi naik atau tidak. Kemudian perumahan biasanya orang beli rumah aja, itu bisa property bubble terjadi lagi. Dan kalau kemudian bank-bank merasa punya likuiditas banyak, which is mereka punya sekarang, begitu mereka lihat aman, mereka langsung agresif lending. Dan itu bisa kehati-hatiannya turun, bisa kemudian muncul NPL lagi. Jadi hari ini yang sehat bisa menimbulkan lag effect 2-3 tahun lagi eksesnya. Jadi kalau ditanyain kekhawatiran saya apa? Ya jangan sampai kita terlena. Karena setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Jadi waktu kita buat keputusan benar untuk menangani masalah ini, jangan kita terlena terhadap konsekuensinya. Waktu konsekuensi akan terjadi harus sudah ada cara untuk memitigasinya, untuk mengurangi dampaknya. Jadi umpamanya sekarang kita melakukan loosening semuanya, pokoknya asal pasiennya bisa recover, kita harus mulai berpikir kalau sampai kelihatan ada sektor-sektor nanti yang tumbuhnya sangat bubble, kita harus hati-hati. Jadi BI, kami, OJK harus betul-betul ngelihat terus itu semua sektor supaya jangan sampai terjadi ekses tadi. Mitigasi itu sudah ada nggak direncanakan untuk tadi yang fokus sekarang kan dua ya. Sektor-sektor mana yang segera bisa pulih. Jadi kita bahkan kalau BI, OJK kemarin mengumumkan suku bunganya turun, down payment dinolkan, relaksasi dari ATMR, yaitu kalau memberi pinjaman di situ resikonya nggak terlalu direken terlalu gede. Itu kan untuk memberikan insentif bagi sektor perbankan. Cepat kasih pinjaman. Dari kami memberikan insentif pajak, PPN-nya tidak dipungut, PPN BM-nya dinolkan atau ditanggung pemerintah. Itu semuanya dikerubutin supaya bangkit lagi. Jadi fokus kita mungkin untuk 2021 adalah bagaimana kita lihat semua sektor itu pulih kembali. Namun kita juga harus hati-hati nanti. Sektor perbankannya benar sehat benar nggak? Mayoritas sih bagus. Kalau ada bank yang kurang bagus, bagaimana pemiliknya harus memperkuatnya gitu. Jadi jangan dibiarkan sampai mereka menjadi tidak bagus. Supaya ini tidak menjadi potensi penyakit nantinya. Jadi kita akan lihat ke situ. Jadi semuanya harus di scanning ya istilahnya dan lihat yang mana sektor yang paling cepat pulihnya, yang mana masih ketinggalan, yang mana masih lemah. Apakah kita perlu bangkitkan yang lemah ini? Apakah akan bangkit seperti semula atau mungkin dia akan berubah sama sekali? Itu yang sekarang menjadi perhatian kami semuanya di kabinet dengan para menko dan juga dengan perbankan dan Bank Indonesia. Jadi tidak terjadi boom bust gitu ya. Artinya pas naik semuanya naik tapi kemudian cuman umurnya sebentar saja terus jatuh lagi gitu. Karena kalau yang namanya istilahnya excessive bubble kayak gitu, kayak balon melembungnya gede banget dan cepet dan kemudian pop gitu. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Jadi itu selalu terjadi. Ada juga kekhawatiran lain Mas Budi ya. Dari beberapa data masa lalu kita dari mulai 97-98, kalau terjadi krisis dan kemudian kena sektor keuangannya, pemulihan kredit itu lama ternyata. Jadi kita agak dalam hal ini harus hati-hati melihat apakah sektor perbankan ini pulih, karena nggak mungkin itu ekonominya itu cuma didukung sama APBN terus, nggak akan sustainable. Sekarang masih APBN ya? Sekarang sangat APBN sekali. APBN itu menjadi pemeran utama kalau istilahnya pada chapter 1 ini. Karena memang untuk menggerakkan. Iya, menggerakkan ekonomi. Tapi itu nggak akan bisa sustainable kalau sektor-sektor lain tidak bergerak, terutama untuk
capital market maupun dari perbankan, karena mereka yang menyediakan capital kan, modal. Nah kalau mereka belum balik akan sulit banget untuk kita. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana pemulihan kembali sektor kredit ini untuk bisa mendukung tadi sektor-sektor usaha. Ya. Saya masuk ke mungkin sedikit personal gitu ya Bu ya. Bu Sri Mulyani kan udah jadi menteri di 2 pemerintahan yang berbeda, mengalami krisis yang berat juga ya. Bagaimana Bu Sri membandingkan krisis sekarang dengan 2008 gitu? Tentu skalanya jauh berbeda, tapi secara personal pengalaman Bu Sri Mulyani ini seperti apa? Pertama, pengalaman itu guru yang sangat berharga, jelas itu ya. Jadi terlihat kalau dulu di 2008 krisisnya krisis global, artinya di financial sector. Jadi yang terpukul adalah sektor keuangan. Jalurnya masuk terutama kepada kalau ke Indonesia, karena yang betul-betul sakit adalah di Amerika Serikat, kemudian mukul ke Eropa. Tapi jalurnya masuk ke emerging market tuh melalui sentimen nilai tukar. Nilai tukar kita tertekan karena terjadi capital outflow. Dan kemudian kepanikan persis kayak yang terjadi pada bulan April lalu. Dan kemudian juga dari sisi tadi volatilitas bonds market kita karena orang capital outflow, saham jatuh, nilai tukar jatuh, harga bonds jatuh, itu semuanya menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Nah, nilai tukar yang tinggi atau yang jatuh tergantung dari banknya. Kalau banknya nggak punya hedging, tidak di cover, dia langsung terkena. Jadi banknya terpukul. Perusahaan juga begitu. Kalau dia utangnya dalam bentuk dolar atau mata uang asing, dia juga terpukul. Jadi dua-duanya jatuh. Korporasi biasanya besar yang pinjamnya dalam bentuk dolar, dan bank yang biasanya juga pinjam dalam dolar, mereka terpukul. Itu tahun 2008. Jadi fokusnya di 2008 memang langsung kepada sektor perbankan, keuangan, dan korporasi. Waktu itu kita langsung membuat inventarisasi. Berapa utang-utang dari korporasi, ini utangnya kepada parent company atau dia utang tersendiri, dan bagaimana kemungkinan dia gagal bayar dan pengaruhnya kepada market. Bank juga sama kelihatan, dan kemudian bank yang rapuh itu jatuh duluan. Seperti Bank Senturi waktu itu. Nah, dalam situasi itu mungkin fokus kita adalah apakah kalau sampai jatuh suatu bank menimbulkan dampak sistemik. Kalau dia dampak sistemik, kita sudah punya pengalaman 97-98. Jadi kita tidak ingin terjadi seperti itu, karena itu ongkosnya mahal sekali kalau sampai terjadi. Jadi fokusnya mencegah terjadinya sistemik. Tahun kemarin 2020 kan kita juga lihat begitu pandemi diumumkan, dunia goncang, panik. Itu capital outflow kalau kita lihat 124 triliun keluar hanya dalam waktu beberapa hari. Di awal pandemi. Di awal itu terjadi. Itu nilai besar sekali tuh Mas Budi. Makanya kan kelihatan nilai tukar kita hampir 16.000, sempat 16.000 ya. Dan orang udah mulai membuat berbagai macam spekulasi, walaupun sumbernya lain, simptomnya kelihatan sama gitu. Jatuhnya ke sektor keuangan mirip, yaitu nilai tukarnya jatuh, harga saham jatuh, bondsnya juga harganya jatuh, dalam hal itu berarti yield naik semuanya. Itu berarti semua kalkulasi utang berubah. Karena tadi kalau dia utangnya dalam bentuk dolar atau mata uang asing, dia bisa bayar nggak? Waktu tadinya dia utangnya dengan nilai tukar 13.500, sekarang jadi 16.000 kan kayak gitu. Nah, namun yang membedakan ini, tahun ini yang jadi sumber krisis adalah kesehatan. Jadi itu adalah simptom di bidang keuangan, dan yang mungkin salah satu positifnya semenjak krisis global 2008-2009 banyak reformasi di bidang peraturan perbankan yang menjadi, dan peraturan tidak hanya perbankan tapi juga akuntansi seperti pencadangan dan yang lain-lain itu makin kuat. Jadi tahun 2020 ini banyak bank yang neracanya sudah kuat karena diharuskan oleh regulasi. Peraturan. Belajar dari tahun 2008. Dengan neraca lebih kuat, goncangan ini mereka masih tetap kelihatan. CAR-nya bagus, NPL-nya mungkin dengan relaksasi mereka melakukan restructuring. Sehingga relatif mereka resilient. Namun dampaknya langsung ke rakyat, yaitu COVID menghantam tadi UMKM dan yang lain-lain.
Nah, pelajaran yang berharga dari tahun 2008 ke 2020 adalah responsnya dalam hal bahwa apapun sumber guncangannya dan mana yang terkena, yang jelas ekonomi drop, demand jatuh, dan supply jatuh. Jadi kita harus langsung merespon counter cyclical. Nah, bedanya di tahun 2008 waktu itu adalah fokus kita pada keamanan sektor keuangan. Yang ini bagaimana mendongkrak demand yang tiba-tiba drop aja, berhenti aja, orang tidak bergerak gitu. Dan ini jauh lebih sulit. Karena yang dulu itu di 2008 rakyat relatif tenang aja ya, artinya itu beberapa. Nggak langsung ya. Walaupun itu cukup lama juga episodenya Mas Budi. Kalau dilihat kan terjadinya mulai bulan Oktober di 2008, continue sampai sekitar April 2009. Tapi waktu Lehman Brothers itu kan terjadinya di kuartal ke-4 atau ya tahun 2008. Yang guncangan paling besarnya di situ, tapi kemudian tapering lah habis itu. Yang ini kan COVID-nya panik terus naik terus, apalagi kalau lihat statistik ya di dunia. Oh, hari ini lihat di Amerika yang mati lebih dari 500.000, di India sekian orang pada panik pulang ke desa. Waduh, jadi dan ini dalam suasana teknologi informasi yang semua orang melihat ya episode di setiap negara. Jadi dari sisi kompleksitas ini lebih kompleks, jauh lebih kompleks karena mengenai keselamatan masyarakat, psikologis masyarakat, kesehatan yang semuanya nggak bisa didikte. Kalau dulu itu masalahnya neraca, Mas. Jadi kalau kita kena shock, bisa yang mana nih di neraca yang kena, liability-nya tinggi atau utangnya jadi naik, asetnya kurang, ekuitasnya negatif. Kita tambahkan ekuitas, selesai. Udah jalan lagi gitu. Yang ini rakyatnya masih kena terus dan neracanya juga kemudian kayak kanker kalau yang ini tuh sedikit geremet tapi terus menghisap itu tadi yang istilahnya kekuatan daya dari masyarakat. Kalau yang itu kayak shock aja, begitu kena shock kayak orang kena heart attack, kalau kita bisa nyelamatin awal nggak terjadi komplikasi terlalu dalam. Kalau ini geremet terus aja gitu. Kapan Bu Sri Mulyani merasa sangat panik gitu ya ketika menghadapi yang krisis sekarang? Yang sekarang sebetulnya kepanikannya ada dua ya, kalau bisa dikatakan, kalau istilahnya bukan panik mungkin ya, karena itu benar-benar ya dari tanggal itu saya ingat banget 11 Maret karena itu adalah hari lahirnya ibu saya. Waktu diumumkan WHO itu adalah 11 Maret, itu maraton hampir 1 bulan. Saya mengatakan kita hampir nggak tidur aja. Setiap malam, dan waktu itu KSSK kami di antara 4 institusi BI, OJK, LPS dan kami itu betul-betul memformulasikan apa yang mungkin terjadi. What is the worst case scenario? Bagaimana kita antisipasi gitu. Dan kemudian kita harus dari sisi Kementerian Keuangan sendiri fokusnya untuk bisa menyiapkan yang disebut Perpu itu, yaitu bagaimana APBN-nya itu menjadi counter cyclical. Jadi hampir semua level ya, hampir semua pos berubah dalam semalam gitu dan diformulasikan. Jadi itu intensitas di antara kita KSSK, komunikasi di kabinet, arahan dari presiden diterjemahkan lagi, balik lagi ke kabinet, dan komunikasi ke DPR, Mas Budi. Terus terang kalau saya bandingkan dengan kayak di Amerika Serikat, baru hari tadi beberapa jam lalu akhirnya 1,9 triliun di approve. It takes 2 years mereka untuk bisa paket, sampai ganti presiden dulu kan, dan berantemnya abis-abisan. Kita tuh waktu kejadian seperti ini kita terus communicate sama teman-teman di DPR. Ini situasinya kayak gini nih. Jadi kita melakukan, dan relatively kita bagus supportnya gitu. Jadi ini yang menyebabkan kita bisa lebih cepat. Tapi ya ketegangan tetap terjadi tadi dari sisi formulasi kebijakan mengantisipasi kejadian seperti 2008 tapi lebih widespread karena bentuknya adalah. Yang kedua ya kekhawatiran adalah keamanan jiwa aja. Karena berapa lama nggak keluar dari rumah? Enggak, bukan masalah itu Mas Budi. Bulan Maret kan Pak Budi Karya Sumadi kena. Terus kita langsung tahu ada beberapa teman kita yang langsung kena dan meninggal. Waktu itu ketua PPATK, Pak Badarudin tuh teman kita baik, dia bekas orang Kementerian Keuangan. Dia termasuk yang korban awal-awal. Kita dengar dari saudara jauh atau adiknya besan kita ada yang meninggal.
Jadi kita ngelihat ini real gitu loh. Dan waktu itu kan drama itu bisa datang secara random ke siapa saja. Dan itu yang menyebabkan mungkin waktu itu adalah merasa bahwa kita nggak tahu ini musuhnya apa gitu ya dari sisi keselamatan. Tapi kita tahu dampaknya luar biasa ke masyarakat. Itu yang mungkin membedakan banget. Kalau dulu kan kita nggak mikir keselamatan jiwa ya. Artinya saya waktu 2008-2009 juga sama, nggak tidur beberapa hari sampai kita harus merumuskan langkah-langkah mengamankan itu. Tapi kita nggak merasa bahwa ada yang mengancam kita secara itu kan kita totally kemudian pindah kerja melalui Zoom dan ya it's quite something. Kalau banyak orang mengatakan Bu Sri mengalami traumatik juga soal Senturi 2008. Benar nggak sih Bu untuk menyusun kebijakan-kebijakan sekarang ini? Secara personal ya kalau saya mengatakan semua orang pasti kalau punya pengalaman itu mempengaruhi cara berpikir kita. Saya terus terang dengan kejadian seperti Senturi dan sebetulnya waktu Senturi sekalipun kan waktu itu semua meeting direkam seperti sekarang ini ada TV-nya, direkam secara audio, CCTV juga ya. CCTV ada dan kemudian semuanya ada minute of meeting-nya. Itu adalah bahkan waktu itu kejadian sebelum kita mengalami. Jadi setiap saat kalau kita diperiksa dari mulai BPK, KPK, siapa DPR waktu itu kami dokumentasinya sangat lengkap ya dan detail dan ada audio videonya. Hal semua terjadi seperti sekarang. Saya mengatakan even more katanya saya bilang setiap Zoom meeting kita direkam secara detail. Jadi nanti kalau sampai terjadi apa-apa ya kita bilang silahkan aja apa yang kita diskusikan. Karena seperti tadi kalau kita nggak punya niat jahat dan itu berkali-kali Jaksa Agung kalau kita undang untuk di dalam meeting kita lagi mau bikin policy seperti ini menurut apa sampai Pak Jaksa Agung sampai bilang lah kalau nggak ada niat jahatnya ya sudah lah nggak usah takut. Tapi namanya semuanya yang lain yang barangkali belum merasakan seperti yang saya rasakan mereka mungkin lebih takut dari saya. Kalau saya walaupun saya sudah melalui itu tapi saya merasa cukup ayem ya kalau bisa dikatakan Mas Budi. Karena saya tahu sistemnya itu membackup saya gitu. Artinya sistem itu kita siapkan untuk menjadi akuntabel gitu. Jadi pertama kita nggak punya niat jelek. Bahkan kita sudah kalau ada yang punya niat jelek kita harus rame-rame bisa prevent gitu kan kayak gitu. Makanya kita undang dari semua. Awal itu minta BPKP, BPK bahkan kita undang kira-kira nanti kalau mau ngauditnya gimana nih. Jadi kita tahu gitu supaya kita bisa memberikan akuntabilitas yang proper. Jadi kalau saya mungkin karena sudah mengalami ya Mas Budi, yang lebih penting lebih pada sikap waktu kita bikin keputusan, judgementnya benar nggak nih? Kalaupun ada, kan sama seperti waktu Senturi itu, keputusan bahwa kemudian ada yang pejabat bilang, oh saya nggak setuju, ya nggak apa-apa juga, setuju atau nggak setuju gitu. Tapi kita tetap memiliki rekaman karena sama sebuah policy apalagi yang kompleks nggak mungkin orang terus satu hari kita setuju semuanya satu enggak apalagi kalau lagi brainstorming. Kalau saya tipenya adalah everybody have to speak gitu karena kalau enggak kan kita nggak pernah dapat ide yang paling bagus perspektifnya juga dan juga nggak bisa ngelihat resiko yang paling mungkin kita nggak lihat tapi teman kita lain lihat gitu kan. Jadi kalau saya malah menganggap pengalaman itu memberikan pelajaran yang luar biasa. Namun saya merasa lebih tenang gitu. Karena lebih tenang ya? Lebih tenang karena saya tahu ya despite ya orang mau bicara apa saja tentang Senturi, toh dengan yang selama ini kita miliki dokumen dan saya merasa kita tidak melakukan hal yang salah. Walaupun politiknya bisa macam-macam, tapi tetap saya merasa saya nggak bersalah gitu. Artinya saya melakukan yang memang menjadi tugas negara saya gitu. Jadi sama seperti itu kita fokus aja. Malah kadang-kadang sering harus menenangkan yang lain Mas Budi gitu loh. Karena itu ya. Malah menenangkan. Udah perpu itu nggak cukup. Enggak. Kan itu udah ada jaminan bahwa nggak cukup. Mas Budi lihat nggak? Itu pasal berapa ya? Pasal 70 ya kalau nggak salah ya. Yang ada di Mahkamah Konstitusi juga dipertanyakan gitu. Itu debat di dalam itu lama banget. Kita mengatakan
mau membuat pasal itu pun kita konsultasi ke Jaksa Agung dan yang lain-lain, sampai Pak Jaksa Agung bilang, oh kalian nggak ada niat buruk aja kok, ya udah. Dan itu pasal itu sebetulnya ada di undang-undang apa KUHP atau apa kalau nggak salah itu. Beberapa presiden yang sebelumnya itu sebetulnya ada. Jadi kalau Anda tidak ada niat buruk dan tidak menyalahi aturan, ya pasti nggak akan tapi mereka tetap minta harus ada pasal itu, ngerti nggak? Jadi ya kalau mau mengatakan begitu ya memang begitu. Artinya suasana kebatinan dari para pembuat kebijakan, mereka akan mengatakan ya kalau kita sekarang lagi pemerintahan ini, nanti kalau 5 tahun lagi kalau pemerintahan berubah, suasananya nggak seperti itu. Jadi orang itu sudah membuat hedging gitu loh Mas. Proyeksi ke beberapa tahun ke depan. Ya, jadi sebetulnya itu ya menjadi kalau dalam ilmu ekonomi transaction cost-nya tinggi banget gitu. Termasuk vaksin tadi ya? Iya, jadi ketidakpastian itu kan membuat orang membuat berbagai macam skenario untuk mengamankan atau memberikan jaminan, dan itu berarti kan setiap keputusan menjadi either terlalu lama, terlalu kemudian hati-hati, yang sebetulnya akhirnya ujungnya keputusannya sama, dan kadang-kadang menjadi too costly aja, terlalu mahal jadinya. Bu, kalau ini saya pengen tahu ya, sebagai Menteri Keuangan zaman Pak SBY, sekarang Pak Jokowi, kalau dari sisi pribadi Bu Sri Mulyani apa yang sangat-sangat berbeda gitu dalam hal pengambilan keputusan keuangan ya, bukan hanya dalam soal krisis? Saya rasa kalau saya sering ditanyain pertanyaan itu ya, jadi saya mesti harus memikirkan. Pertama, setiap leadership pasti punya tantangannya sendiri waktu itu. Jadi membandingkan itu sebetulnya agak tidak adil juga gitu ya. Karena yang dihadapi pada masanya Pak SBY beda sekali dengan yang Pak Jokowi ini. Waktu Pak SBY kan saya ingat beliau terkena tsunami Aceh, ada beberapa natural disaster seperti gempa bumi yang meluluh lantakkan Jogja lah segala macam itu. Dan kemudian juga harga minyak yang naik mendekati di atas 100 bahkan waktu itu beberapa saat gitu. Betul. Jadi kondisinya, tantangannya sangat berbeda dalam situasi saat itu. Dan jangan lupa mungkin Pak SBY waktu itu adalah situasi pasca krisis 97-98 yang itu proses normalisasi baru terjadi pada saat awal. Itu aku kan yang periode pertama ya, bukan periode kedua. Jadi periode pertama itu sampai adalah 2008 ya. 2004, 2009 gitu. Nah, itu betul-betul sibuknya adalah ya tadi beberapa bencana alam, harga komoditas yang melambung tinggi, dan itu masa di mana kita harus menjalankan undang-undang baru, undang-undang keuangan negara. Jadi Pak SBY menurut saya sibuk banget dengan berbagai macam itu tadi natural disaster, harga boom, mungkin harga minyak yang tinggi, tapi waktu itu subsidi menjadi implikasinya. Jadi keputusan-keputusan menaikkan BBM, membuat social safety net, Pak SBY sangat hati-hati dan detail banget ya kalau membuat keputusan. Lama ya jadinya. Iya, meminta pendapat banyak pihak tuh. Dan saya rasa semua pemimpin kalau membuat keputusan apalagi yang itu berat untuk rakyat nggak akan mudah juga ya dalam hal ini. Saya melihat sama aja sih kalau soal kayak gitu, atau soalnya gini, Bu, mereka dipilih. Atau gini, saya mungkin pertajam pertanyaannya ya. Ada yang bilang Bu Sri Mulyani itu beda. Saya tidak meminta Bu Sri Mulyani membandingkan Pak SBY sama Pak Jokowi, tapi Bu Sri Mulyani sendiri. Jadi saya beda. Bedanya gini, katanya sekarang jauh lebih longgar dalam hal menyetujui keinginannya Pak Presiden misalnya gitu ya. Ya misalnya dalam hal pembangunan ibu kota baru, proyek-proyek infrastruktur tidak seperti seketat ketika zamannya Pak Bu Sri Mulyani sebagai menteri sebagai zamannya Pak SBY. Nah, membandingkan itu mestinya dilihatnya juga dari sisi tadi keuangan negara ya dalam hal ini. Kalau dilihat waktu zamannya Pak SBY, harga komoditas besar, jadi dana yang diperoleh dari minyak atau dari komoditas
memang dipakai untuk waktu itu memang konsolidasi fiskal. Jadi waktu Pak SBY mulai itu kan utangnya cukup tinggi Mas Yan, yang merupakan warisan dari krisis 97-98. Jadi memang konsolidasi fiskal harus dilakukan, terutama 2004 sampai 2009. Itu konsolidasi fiskal banget. Jadi waktu itu memang kalau bisa dikatakan menurunkan rasio utang terhadap GDP. Makanya primary balance, dan kalau saya lihat komposisi dari sisi penerimaan negara itu berat banget memang. Jadi artinya memang belanja sangat ketat. Namun juga di sisi lain ya waktu itu Pak JK sebagai wakil presidennya, beliau juga detail. Jadi lucu ini dua-duanya detail banget. Saya sebetulnya sebagai Menteri Keuangan sangat terbantu gitu ngelihat dua-duanya detail, sehingga kita bisa lihat ini belanja bener nggak sih. Tapi waktu akhir-akhir menjelang 2009, saya bahkan diundang beberapa kali ke Kementerian Pertahanan waktu itu, Pak Purnomo menjadi Menteri Pertahanan terakhir. Itu saya diminta untuk memberikan semacam support untuk alutsista itu sudah bertahun-tahun nggak diperbarui waktu. Bahkan saya diundang di Komisi 1 gitu. Dan waktu itu kita mengatakan oke, saya janji 50 triliun untuk 5 tahun. Asalkan alutsistanya benar-benar belanjanya untuk alutsista. Jadi artinya Panglima, Kepala Staf, Kementerian Pertahanan semuanya sepakat gitu. Dan memang waktu itu salah satu yang memang paling besar ya. Infrastruktur setahu saya bukan karena saya nggak mau ngeluarin duit. Waktu itu bebasin tanah aja nggak bisa terus, Mas Duri. Ingat nggak? Sampai kita harus membuat berapa PP nggak bisa dan yang lain-lain. Jadi nggak ada gitu. Jadi memang waktu itu menurut saya, waktu kita mau bikin FTP 1 yaitu 10.000 megawatt yang pertama, itu saya approve juga. Artinya dari sisi anggaran implikasinya kita kasih juga. Jadi aku nggak lihat ada perbedaannya. Kalau concern mengenai tata kelola ya sama lah waktu itu. Kita mengatakan bener nih kontraktornya harus ini, semuanya prosesnya sama mungkin. Jadi dulu kita nggak ada sosial media, jadi saya nggak bisa membuat di Instagram saya gitu ya Mas Budi. Tapi waktu itu sama juga, begitu satu-satunya infrastruktur yang bisa jalan kan FTP1 yaitu 10.000 megawatt itu Pak Presiden, Wapres, Pak Yusuf Kalla semuanya yang mengomandoi itu juga. Jadi kita lakukan juga dalam suasana kita konsolidasi fiskal. Waktu saya balik dengan Pak Jokowi, mungkin orang pada mikirnya begini, saya diundang untuk gabung ini kan pada saat Pak Presiden Jokowi proposalnya seperti ini. Beliau mengatakan saya sedang bangun fondasi Indonesia. Tolong bantu saya supaya bisa terjadi atau aman gitu. Yang tidak menimbulkan situasi waktu itu kan confidence juga rada waktu beliau ngegas besar banget dengan infrastrukturnya terutama pada 2014-15 awal. Saya pulang kan waktu itu APBN-nya juga dalam situasi yang rada nggak terlalu bagus Mas Budi. Ya. Jadi kalau mau membandingkan malah mungkin saya mau challenge-nya begini Mas Budi. Saya datang nggak ada seminggu saya motong anggaran sampai hampir 170 triliun. Di awal ya 2000. Iya. Aku nggak pernah itu terjadi di tempatnya Pak SBY, nggak ada itu. Itu menurut saya rada kejem juga, tapi memang anggarannya nggak ada. Saya datang diminta sama Pak Jokowi. Terus saya bilang, Bapak karena saya sudah 6 tahun nggak di Indonesia, mohon saya waktu seminggu gitu. Saya tuh datang, suami dan anak-anak masih ada di Amerika. Jadi aku nggak punya family di sini ya, sama seperti waktu saya diminta Pak SBY waktu pulang waktu itu kan juga suami dan anak-anak ada di Amerika, saya dipanggil pulang. Jadi seminggu pertama saya nggak pulang istilahnya. Saya lihat ini APBN-nya apa yang terjadi dan kemudian dihitung semuanya. Waduh, ini aku udah Juli tuh Mas, jadi tinggal 6 bulan dan ada tax amnesty. Jadi waktu itu saya bilang ada tax amnesty, kemudian 6 bulan duitnya nggak ada istilahnya. Jadi aku langsung, Bapak mohon saya waktu seminggu. Terus habis itu saya datang ke Pak Jokowi, saya bilang Pak nggak ada duitnya nih Pak, jadi saya potong. Terus Presiden bilang ya udah kerjakan apa yang harus dikerjakan. Terus perlu sidang kabinet nggak? Nggak. Nah bedanya mungkin Pak Jokowi adalah kayak gitu. Kalau begitu sudah membuat keputusan, beliau bikin keputusan aja dan dia instruksi kepada kabinet. Jadi enggak, kalau Pak SBY cukup banyak diskusi di dalam kabinetnya. Kalau beliau sudah mendapatkan masukan, ini Pak situasinya kayak gini, penerimaan saya sudah
absen semua ke kanwil pajak saya. Saya tanyain satu demi satu. Saya lihat selama 3 tahun terakhir nggak ada duitnya Pak, nggak ada itu duitnya. Ya sudah, terus potong. Tapi ini potongnya gede loh Pak. Jangan lupa waktu itu udah Pak Bambang, menteri sebelumnya, motong 50 triliun. Saya motong hampir 170 triliun Mas Budi. Lebih dari 3 kali lipat. Hampir 4 kali lipat. Jadi orang mungkin nggak lihat itu kali karena sesudah itu kemudian kan saya harus navigate. Satu, kalau mungkin saya ingin sampaikan, kalau saya mengambil pekerjaan atau menerima pekerjaan dalam hal ini sebagai menteri, itu artinya kan pembantu presiden Mas Budi. Jadi saya harus mengetahui bahwa saya itu pembantu presiden, saya bukan presiden. Jadi tugas saya membantu presiden. Jadi waktu itu kalau Pak SBY adalah dalam masa kepresidenan, beliau punya suatu tujuan karena dipilih oleh rakyat, saya sebagai Menteri Keuangan harus mendukung untuk mencapai tujuannya itu karena beliau dipilih rakyat. Sama seperti sekarang. Kalau saya sebagai Menteri Keuangan, pembantu presiden, Menteri Keuangan, presiden itu dipilih oleh rakyat. Beliau menjanjikan sesuatu pada rakyat. Tugas saya adalah membantu. Tapi tentu dengan tadi tata kelolanya tetap tidak kompromis. APBN-nya tetap dijaga. Jadi kalau saya sampaikan nama presiden, kita nggak ada duit ya nggak ada duit aja gitu. Nah kalau masalah ibu kota baru kan waktu itu semua orang boleh debat mengenai berbagai hal. Apakah masalah environmental, apakah masalah mengenai APBN-nya punya duit atau enggak gitu. Secara etika kan saya nggak akan mengatakan umpamanya presiden pengen melakukan sesuatu terus bilang oh kita nggak punya duit, kan nggak kayak gitu. Kalaupun saya dalam perdebatan di dalam saya akan mengkaji apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak Presiden ini, terus saya mengatakan Bapak kami beri waktu untuk membuat hitungannya ya Pak ya seperti apa. Gitu. Menteri-menteri lain kan bikin juga hitungan gitu kan, tapi at the end kan harus keluar di APBN. Nah di dalam APBN itulah kemudian kita membuat, jadi saya mungkin nggak rame aja di luar, mungkin harapannya masyarakat saya seperti kayak zaman pengamat dulu kali Mas Budi, yaitu tiap hari ngomong terus. Atau mungkin zaman Pak Mari Muhammad yang speak untuk. Atau seperti itu ya, tapi menurut saya tuh saya kerja dengan etika sih menurut saya, etika sebagai pejabat publik dan menurut saya sama itu style saya dari dulu ke dulu. Etika jabatan, ya etika di dalam kita sebagai seorang dari sisi bekerja aja. Jabatan sebagai public policy maker ada etikanya, etika sebagai menteri yaitu sebagai anggota kabinet ada etikanya. Menurut saya itu yang saya pakai. Pertanyaan terakhir Bu Sri, kalau kita ini ibaratlah negara ya dalam situasi sekarang pandemi yang mudah-mudahan juga tidak terlalu lama gitu, kalau bisa dilogikakan gitu ya, kita itu sekarang stepnya sampai mana sih dalam situasi sekarang ya? Kalau kita menganalogikan sebagai step pertumbuhan orang lah, anak-anak dan seterusnya. Aku selalu menggunakan terminologinya waktu merumuskan banyak policy di Kemenku adalah kita ibaratnya lari maraton tapi sprint. Lari maraton panjang jadi tapi sprint. Panjang tapi sprint. Sprint kan kita tahu kalau kita 100 meter, pokoknya paling cepat kalau bisa di bawah 10 detik itu adalah paling bagus. Atau kalau 200 meter kita lihat atau 400 meter atau estafet kita tahu lah. Itu 400 meter itu dari sini sampai finishnya kita laut. Kalau maraton kan kita nggak tahu ujungnya itu karena kita bahkan kalau udah lari kita kilometer keberapa kita nggak ngeliat lagi. Aku nggak pernah ikut maraton sih, tapi saya dengar dari semua orang yang maraton kayaknya berat banget gitu. Nah ini tapi lari. Tapi lari ya, tapi lari saya. Kalau saya lihat ya hari ini saya selalu mengatakan maraton sprint itu berarti the only thing matters adalah endurance. Endurance aja. Jadi kita harus jaga endurance karena kita nggak tahu kita udah di etape kilometer keberapa kalau tadi disebutkan. Karena nggak ada yang bisa membuat prediksi mengenai COVID ini, Mas. Artinya WHO atau expert saya dengerin hampir semua dari mulai baca beritanya, baca pandangannya. Everybody has their own theory mengenai kapan COVID terjadi. Ada yang kemarin makanya Bloomberg bilang 10 tahun kita akan bisa, ada yang bilang kita bisa 18 bulan. Simulasi vaksin itu ya. Ya. Jadi in a way saya akan mengatakan
kita terus akan mengikuti berbagai pandangan ahli. Kita selalu combine dengan data supaya bisa membuat keputusan yang inform gitu. Dan kemudian kita jejak aja. Tadi endurance, daya tahan aja. Udah pokoknya pandangan ahli, data kita combine, apa policy choice-nya untuk kita. Itu yang kita lakukan. Endurance itu harus ditopang suplemen kan. Nah, suplemen kita apa yang membuat Bu Sri yakin bahwa kita punya endurance? Apalagi sambil sprint gitu. Ya, kalau dari sisi ekonomi saya sih menganggap resiliensi kita luar biasa ya. Saya mencoba untuk memahami ekonomi Indonesia dibandingkan negara, dan saya keluar dengan satu kesimpulan seperti ini, Mas Budi. Negara-negara yang lebih maju, yang dimana semua sektor itu diatur secara formal, maka begitu dia berhenti ekonominya, company berhenti, restoran tutup, maka hubungan labor sama pemberi kerjanya itu kan ada implikasinya dia. Dari mulai PHK, kemudian dia harus punya safety net dan yang lain-lain. Dan jelas setiap sektor itu formal. Jadi dalam hal ini bankruptcy, nggak bisa bayar itu. Itu menyebabkan seluruh transaksi formal itu mati aja atau berhenti lah dalam hal ini. Itu menyebabkan damage-nya dalam banget. Nah, Indonesia dalam hal bahwa masih ada bagian dari ekonomi kita yang informal, di mana informal itu salah satu kelebihannya resiliency dan fleksibilitas. Kelemahannya dia mungkin menjadi undervalued ya, produktivitasnya mungkin nggak maksimal dan tidak terekam. Jadi kita punya downside-nya sebagai sektor ekonomi yang banyak informalnya, tapi dia menjadi lebih fleksibel, dan ini menyebabkan mungkin waktu terjadinya shock itu dia bisa mengabsorb, sama seperti kita selalu mengatakan waktu 97, 98, 2008, 2009 sektor informal itu mengabsorb shock yang terjadi. Kan kelihatan di statistiknya, kalau kita tidak salah dengan lebih dari 5 juta orang kehilangan pekerjaan atau kurang jam kerjanya, mereka pindah ke sektor informal, Mas. Dia ya melakukan apa saja sekarang. Ada yang jadi pindah ke desa, dia mulai usaha di sana, bertani lagi, atau dia langsung jualan melalui Instagram. Kita lihat itu terjadi, dan itu di Indonesia resiliensinya sangat tinggi. Jadi aku melihat tadi suplemennya adalah selama sektor ini disupport, dan oleh karena itu kalau kita lihat APBN kita untuk mendukung masyarakat di bawah itu luar biasa banyak. Itu kita naikkan waktu itu sampai 220 triliun sendiri, dan tahun ini kombinasi itu dengan UMKM juga masih sangat tinggi. Jadi selama sektor ini mendapatkan jaring pengaman dari pemerintah, dia bisa mengabsorb shock juga dalam hal ini tanpa dia sendiri breakdown ya, retak gitu. Itu yang mungkin kita perlu. Jadi fleksibilitasnya itu kekuatan, tapi nggak boleh taken for granted. Jadi pemerintah juga harus bantu cukup banyak di level itu. Itu yang menurut saya mungkin membuat kita relatif lebih resilient. Tapi gitu nanti kalau upside benar-benar mau pindah recovery, sektor formal yang akan kelihatan duluan atau tercatat, sedangkan informal ya kelihatannya tetap aja resilience gitu. Itu yang mungkin nanti downside-nya kita nggak kelihatan seperti kayak pulih gitu. Terima kasih Bu Sri Mulyani atas waktunya. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu lancar menjalankan tugas sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih.